Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Noval Musyafa dengan NIM 2008 2048 dari kelas N, Prodi Ekonomi Syariah, Kamus Bondowoso, mata kuliah Al-Quran dan Hadis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keutamaan bekerja yang terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 79. Kita sebagai seorang muslim sudah mengetahui bahwa bekerja itu sebuah kewajiban dan sebuah keutamaan bagi setiap orang yang sudah memiliki kewajiban untuk bekerja. Misalnya adalah kepala keluarga, tulang punggung keluarga, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan baik untuk dirinya sendiri juga untuk keluarganya. Keutamaan bekerja ini sudah banyak terdapat dalam Al-Quran, sudah diterangkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 79 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinati ghasba. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Quran surat Al-Kahfi ayat 79. Penjelasan dari ayat tersebut berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa Khidir berkata bahwa perahu tersebut sengaja dia lubangi dengan tujuan merusaknya, karena terdapat raja zalim yang akan berjalan melewati perahu tersebut, dan di saat melewati perahu tersebut raja zalim akan merampasnya atau akan mengambilnya. Dalam kalimat ya'khudhu kulla safinati, yang berarti yang akan mengambil tiap-tiap bahtera atau perahu, yakni dengan cara yang tidak benar, terdapat dalam kalimat ghasba. Oleh karena itu, Khidir ingin merusaknya untuk menghindarkan perahu tersebut dari raja zalim, sehingga raja zalim menganggap bahwa perahu tersebut sudah rusak dan tidak bisa digunakan, sehingga perahu tersebut bisa dimanfaatkan atau bisa digunakan oleh pemiliknya atau orang miskin tadi yang bekerja di laut untuk menafkahi keluarganya dan juga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena dalam tafsir Ibnu Katsir tersebut dijelaskan bahwa orang miskin tersebut tidak mempunyai sesuatu yang dapat dimanfaatkan selain perahu tersebut. Selain dalam tafsir Ibnu Katsir, terdapat juga dalam tafsir Jalalain yang menjelaskan bahwa adapun perahu itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang jumlahnya ada 10 yang bekerja di laut atau bisa disebut nelayan. Dengan menyewakannya, mereka menjadikannya sebagai mata pencaharian. Dan aku bertujuan merusak perahu itu karena di hadapan mereka, jika mereka kembali atau di hadapan mereka sekarang ini, ada seorang raja kafir yang mengambil tiap-tiap perahu yang masih baik secara ghasab, yakni dengan cara merampasnya. Lafal ghasban
tadi dinasabkan karena menjadi masdar yang kedudukannya menjelaskan tentang cara pengambilan tersebut. Dari kedua tafsir tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Khidir atau seseorang yang sengaja merusak perahu tersebut bertujuan agar perahu yang sebelumnya masih terlihat bagus, masih terlihat dapat digunakan, menjadi rusak karena akan diambil oleh raja zalim secara merampas gitu. Dengan cara merusaknya, maka raja zalim tidak akan mengambil perahu tersebut karena dianggap sudah tidak dapat digunakan kembali. Dan juga selain dengan merusaknya itu bertujuan untuk menyelamatkan perahu tersebut agar dapat digunakan kembali oleh para nelayan atau para orang-orang miskin yang bekerja di laut agar dapat menghidupi keluarganya, agar dapat menafkahi keluarganya, karena orang miskin tersebut dijelaskan pada tafsir Ibnu Katsir tidak mempunyai apa-apa lagi selain perahu tersebut untuk mencari nafkah. Dan juga itu juga dijelaskan dalam tafsir Jalalain bahwa orang-orang miskin tersebut menjadikan mata pencarian utama sebagai orang-orang yang bekerja di laut, begitu atau disebut dengan nelayan. Selain itu juga saya dapat mengambil pelajaran dari ayat ini bahwa kita sebagai orang muslim harus senantiasa berusaha, senantiasa tidak menyerah dalam keadaan apapun. Dijelaskan terlihat dari cara merusaknya dari perahu tersebut, yang merelakan perahu tersebut dirusak agar tidak diambil oleh para raja tersebut. Dan juga sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa rezeki itu juga datang dengan kita apabila juga kita berusaha. Meskipun Allah Subhanahu wa taala sendiri juga sudah mengatur bagaimana rezeki kita nantinya, tapi kita tetap wajib berusaha dalam mencari rezeki tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan itu murni dari saya. Apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.